Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Maharani dengan ujung NIM 071. Di video kali ini saya akan membuat video pengolahan data di praktikum Sistem Informasi Geografis materi Geoprocessing yang saya lakukan di minggu kemarin. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini hanya memerlukan software ArcGIS dan juga data ITKABU SHP Indonesia. Untuk geoprocessing sendiri merupakan fungsi yang menggabungkan dua atau lebih data spasial untuk memberikan informasi baru. Fungsi dari geoprocessing sendiri terdiri dari 7, yaitu ada dissolve, interact, clip, erase, dan yang lainnya. Langsung saja untuk praktikumnya kita ke ArcGIS, kemudian kita add data. Di add data kita pilih folder SHP Indo, kita cari file ITKABU, kita add, tunggu. Kemudian kita klik kanan, pilih open attribute table. Di open attribute table pilih select by attribute, kemudian pilih provinsi sama dengan get unique value, kemudian pilih provinsi yang diinginkan. Di sini saya mengkaji provinsi Jambi, kemudian klik apply. Lalu akan muncul di ITKABU-nya. Setelah itu ke kanan lagi di ITKABU, pilih data, ke export data. Di export data nanti kita bisa pilih namanya. Kalau namanya tuh provinsi Jambi. Setelah diekspor data tadi akan muncul hasil dari provinsi Jambinya. Kemudian di provinsi Jambi kita bisa klik kanan lagi, pilih open attribute table. Di sini kita klik select by attribute. Tunggu. Kemudian select by attribute, kita pilih kabupaten yang ingin kita kaji, sama dengan get unique value. Kita pilih kabupaten yang berdekatan. Kalau untuk di Jambi itu ada Sarolangun dengan Merangin, klik apply. Kemudian setelah klik apply, lakukan lagi, di close, kemudian select by attribute, pilih kabupaten, klik 2 kali. Kemudian bisa diganti get unique value, kemudian pilih Merangin, kabupaten kedua, klik apply. Di close, kemudian kita bisa klik kanan di provinsi Jambinya, ke add data, ke data, kemudian export data. Di export data ini kita pilih tempat penyimpanan dan juga namanya. Di sini karena saya sudah buat, langsung saja saya add yang kemarin. Ini sudah di-add 2 kabupaten yang saya pilih untuk dikaji. Kemudian ke geoprocessing, pilih dissolve. Kita akan melakukan dissolve. Nanti di dissolve, input featuresnya pilih provinsi yang sudah dipilih tadi. Kemudian untuk outputnya bisa dipilih nama hasil dissolve. Kalau sudah diklik OK, kemudian akan muncul. Untuk data hasilnya tuh nanti akan seperti ini. Ini bisa kita uncentang yang Jambi, kemudian yang Meranginnya kita bisa, yang kabupatennya tadi bisa kita beri warna untuk melihat apakah dissolve-nya berhasil atau tidak. Nah, kalau untuk tahu dissolve-nya berhasil atau tidak itu 2 kabupaten tadi menyatu seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi erase. Jadi fungsi erase ini untuk menghapus sebagian wilayah yang ada di dalam peta ini. Kita ke Art Toolbox, di Art Toolbox pilih Analysis Tools, kemudian ke Overlay, di Overlay kita pilih Tools Erase. Untuk
input featuresnya pilih provinsi yang kita kaji tadi. Kemudian erase featuresnya pilih kabupaten yang ingin kita hapus. Kayak misalnya ini. Kemudian kita bisa beri nama outputnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau ini kita centang, nanti akan terlihat kalau untuk wilayah Sarolangun yang dipilih sebagai input erase-nya tadi sudah terhapus. Artinya tadi menghapus salah satu bagian dari kabupatennya. Untuk mengembalikan lagi si kabupaten ini, kita bisa centang dulu yang erase-nya, kita centang yang provinsi ke geoprocessing. Di geoprocessing untuk mengembalikan lagi kita pilih fungsi merge. Di fungsi merge kita pilih provinsi yang dikaji, kemudian pilih lagi kabupaten tadi yang dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Sebelum itu outputnya diberi nama terlebih dahulu. Kemudian nanti kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian hasil merge-nya itu akan terlihat jika kita centang si erase dan si kabupaten yang sudah kita hapus tadi terlihat kembali. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi clip. Jadi untuk clip ini kita ke katalog. Di katalog kita pilih tempat penyimpanan file yang diinginkan, kemudian klik kanan, pilih new, kita akan membuat save file. Untuk nama save filenya itu diberi nama batasan dengan fitur type-nya polygon. Kemudian edit di WGS 1984, OK, kemudian klik OK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk datanya, untuk pembatasannya sendiri itu di antara dua kabupaten yang dipilih tadi. Kemudian kita ke editor, pilih start editing, pilih yang batasan, klik OK, kemudian ke create feature, kemudian klik yang batasan, pilih polygon, lalu kita bisa menandai daerah yang ingin kita klip. Setelah itu kita stop edit, kemudian pilih ke geoprocessing. Di geoprocessing pilih clip, kemudian di clip input featuresnya masukkan provinsi yang sudah dipilih tadi, di clip featuresnya masukkan Jambi, kemudian batasan maksudnya, beri nama dan tempat penyimpanannya. Nanti setelah diklik OK, hasilnya akan seperti ini. Untuk mengeceknya, ini centang yang provinsi Jambi. Kemudian pada bagian ini kita klik kanan, identify. Nah, nanti akan muncul dari si batasannya. Selanjutnya, kita akan melakukan fungsi intersect. Untuk fungsi intersect, kita ke katalog lagi. Pilih tempat penyimpanan. Dan kita lakukan seperti yang tadi. Sama persis, beri nama untuk filenya itu shapefile dengan feature type-nya itu polygon, dan untuk spatial reference-nya itu kita pilih yang WGS 1984. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah kita pilih tadi, kita ke editor, kemudian start editing. Kita pilih yang intersect, dan klik OK. Ke create feature lagi, di create feature klik sekali, lalu pilih yang ini, circle, ditarik, kemudian kita save, kemudian save dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke geoprocessing. Di geoprocessing pilih intersect. Untuk input feature-nya masukkan kabupaten Jambi-nya. Dan intersect yang sudah dibuat tadi. Nih. Kemudian bisa pilih namanya, dikasih nama, tempat penyimpanannya, lalu klik OK. Untuk hasilnya itu akan seperti ini.
Ini kita. Nah, akan hilang sebagian dari circle yang dibuat tadi. Selanjutnya adalah fungsi union. Ini bisa kita checklist dulu. Untuk untuk union ke geoprocessing, kemudian pilih union. Pada input features-nya, pilih yang provinsi tadi, kemudian pilih tempat penyimpanannya dan beri nama, kemudian klik OK. Klik OK. Kita add. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dari hasil yang intersect tadi itu akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya fungsi yang selanjutnya adalah fungsi buffer. Kita ke katalog lagi. Windows katalog. Kita pilih tempat penyimpanannya, klik new, kemudian pilih shapefile. Sama seperti tadi, kita beri nama line buffer. Kemudian untuk tipe feature type-nya ini kita pilih jadi polyline dengan koordinat WGS 1984. Oke, kemudian oke. Hasilnya akan seperti ini. Add. Kemudian kita ke editor. Stop edit dulu yang tadi ini. Kita start editing, kemudian pilih yang line buffer Jambi ini. Oke, kemudian ke create feature. Di create feature klik, kemudian kita tandai daerah yang ingin kita beri line. Kemudian di editor, stop editing. Setelah di stop editing tadi ke geoprocessing. Tunggu dulu. Geoprocessing, kemudian pilih buffer. Untuk input features buffernya itu pilih yang line buffer tadi. Ditunggu. Kemudian beri nama dan juga tempat penyimpanannya. Untuk decimal degree-nya 5 kilo. Kemudian untuk ininya kita ubah jadi kilometers. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu ketika hasilnya sudah selesai, nanti akan seperti ini. Itulah tadi 7 fungsi dari geoprocessing. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan, geoprocessing sendiri merupakan inovasi terbaru yang membuat kita lebih mudah dalam mengelola dan mengkaji suatu wilayah yang kita perlukan. Terdiri dari berbagai macam fungsi yang sangat-sangat di tiap fungsinya itu membantu dalam pengkajian wilayah-wilayah tersebut. Saya kira itu saja pengolahan data yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.